slide-nya masih berapa Mbak Dea? Sekitar 6 slide lagi Pak. 6 slide. Coba ini sudah pada dibuka semua mood-nya, teman-teman. Coba. Sudah. Oke, langsung saya mulai baca ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini tadi saya kontak sama Mbak Dea, sama Mbak Nur, mohon izin saya terlambat. Karena di sebelah ada kegiatan APHK. Kalau saudara ada yang tertarik, saya kasih zoom-nya. Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan. Ini sedang bahas tentang rencana naskah akademik hukum perikatan. Jadi pakar-pakar hukum perdata ini hadir semua ini. Tadi saya ikut sekaligus bicara yang kebetulan idola saya, Prof. Sugdar dari UNER dan Prof. Isnaini. Pakar-pakar perdata. Kalau saudara tertarik, silahkan ini. Nanti saya kasih zoom-nya kalau tertarik. Yang ikut tadi sudah 122. Oh, tapi daftar nih, sulit mungkin saudara daftarnya. Tadi saya sudah daftar ya. Bagus sebenarnya Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan ya, dari semua ahlinya kumpul. Oke, untuk menyingkat waktu, mohon maaf sekali lagi saya terlambat karena tadi mengikuti dulu di sebelah, kemudian memberitahu Mbak Dia sama Mbak Nur dan sekarang sudah bisa bergabung. Mau masuk pun tadi pakai Zoom-nya yang memberi Mbak Dia nggak bisa, kemudian kontak Mbak Nur baru bisa. Oke, monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa saya selesaikan dulu? Gimana, saya habiskan dulu? Mungkin iya Pak. Ya, saya habiskan dulu aja nih, pengertian kontrak ya. Kontrak itu sama dengan perjanjian, itu menurut Munir. Perjanjian sama dengan persetujuan, sama dengan kontrak, sama dengan kesepakatan, sama dengan transaksi. Itu yang merumuskan saya ya. Kalau perjanjian dengan persetujuan sama menurut Wiryono, perjanjian dengan kontrak sama menurut Munir, perjanjian tidak lain adalah kesepakatan, kesepakatan tidak lain adalah perjanjian menurut Van Dun. Kemudian menurut Hermin dari UNER, beliau menggunakan istilah transaksi. Jadi saya simpulkan perjanjian sama dengan persetujuan, sama dengan kontrak, sama dengan kesepakatan, sama dengan transaksi. Kontrak merupakan perjanjian yang tertulis, jadi kalau kita menyebut kontrak, itu menurut Munir langsung mengarah kepada tertulis. Tapi kalau perjanjian bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Satu set dokumen yang berisi perjanjian, berarti pasti ada naskah perjanjiannya, yang dituangkan dalam bentuk kontrak, lebih bersifat bisnis atau komersial. Jadi kontrak lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi, artinya kegiatan yang bergerak dalam sektor perekonomian yang diharapkan bisa mendapatkan nilai tambah ya, hasil tambah. Untuk tujuan hukum bisa dimungkinkan sebuah kontrak dibuat secara lisan ya. Jadi kalau ada kontrak, ada perjanjian itu lebih mengarah pada untuk ya mengantisipasi terjadinya sengketa. Artinya kalau kontrak dalam bentuk tertulis itu apabila terjadi sengketa bisa dipakai sebagai alat bukti. Di mana alat bukti menurut pasal 1866 itu ada 5, 1 tulisan, 2 saksi, 3 persangkaan, 4 pengakuan, 5 sumpah. Ada yang bawa KUH Perdata? Coba dibuka pasal 1866. Kalau 1865 itu dalil siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Sudah ketemu 1866?
Ya, Pak. Nah ya, itu saya baca, saya urutkan ya, nanti tolong dia udah ketemu diurut enggak. Satu, tulisan, betul? Iya, Pak. Yang kedua, saksi. Iya, Pak. Betul. Yang ketiga, persangkaan. Iya, Pak. Yang keempat, pengakuan. Betul, Pak. Yang kelima, sumpah. Iya, betul, Pak. Jadi kalau saya ngapalkan hanya SSPPS, gitu. Jadi 3S, tapi S pertama, S kedua, yang ketiga P, yang keempat P, yang kelima S. Itu tujuannya untuk menghindarkan apabila terjadi sengketa, maka kontrak itu bisa dipakai sebagai alat bukti tertulis. Hanya kemudian dalam pasal 1867, tulisan itu bisa berupa akta otentik dan akta di bawah tangan. Kalau akta otentik, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, diatur dalam pasal 1868 pengertiannya. Kemudian kalau akta di bawah tangan, itu diatur dalam pasal 1874. Jadi sekali lagi, kalau saudara membuat perjanjian, itu jangan terikat harus tertulis, tidak. Kecuali kalau dalam peraturan perundang-undangan itu mensyaratkan harus tertulis, itu harus diikuti. Misalkan waralaba itu diatur dalam peraturan pemerintah, mensyaratkan perjanjian waralaba harus tertulis. Nah ini harus diikuti. Tapi kalau tidak mensyaratkan itu ya berarti boleh tertulis, boleh tidak tertulis. Intinya, ya, tulisan perjanjian itu hanya merupakan salah satu alat bukti, kecuali kalau kemudian dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan harus tertulis. Lanjut dia. Ini penafsiran perjanjian diatur dalam pasal 1342 sampai 1349 ya. Maaf ini keliru ya. Jika ini jia ya. Ya mungkin kalau bisa langsung diralat. Jika klausul perjanjian jelas tidak diperkenankan menyimpang ya. Jadi kalau memang dalam klausul itu sudah jelas, jangan ditafsirkan lain, maksudnya begitu ya. Tapi kalau kemudian dalam perjanjian itu ada kata-kata yang kurang jelas, nah ini akhirnya menjadikan multitafsir. Kalau terjadi multitafsir berarti menjauhkan dari adanya kepastian hukum. Jika multitafsir, maka dipilih yang A, paling sesuai dengan maksud kedua belah pihak. Nah ini kadang akan sulit ya kalau kedua belah pihak mempunyai maksud yang sama. Biasanya kalau perjanjian itu diawali dengan maksud yang berbeda, pasti. Ya. Tujuannya juga pasti, kepentingannya berbeda, namun dengan perjanjian itu diharapkan untuk saling mendekatkan kepentingan tersebut. Walaupun tidak pada satu titik yang sama, misalkan maju mundur 50% belum tentu ya. Tapi pada titik tertentu kemudian disepakati bahwa perjanjian itu bisa lahir. Apakah kemudian menguntungkan bagi para pihak? Ya bagi pihak yang mengadakan perjanjian pasti sama-sama diuntungkan. Tapi bagi pihak lain belum tentu diuntungkan. Misalkan perjanjian ya, saya pinjam ke bank dengan bunga sekian persen ya. Bagi saya diuntungkan karena pada saat itu saya butuh. Tapi bagi pihak lain, mungkin bagi Agatha, kalau saya nggak setuju Pak Arif pinjam uang dengan bunga sekian, ya bisa. Karena memang pada saat itu Agatha tidak butuh uang, atau mungkin seandainya butuh uang pun bisa minta orang tua ke lain. Tapi kalau saya berarti ukuran kepuasan, kepentingan perjanjian, itu pada para pihak yang membuatnya, bukan pihak lain. Makanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya ya. Dan tidak berlaku bagi pihak lain, kecuali apabila secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan pihak ketiga. Boleh nggak perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga? Agatha, Bapak Dewi, kalau perdata. Coba moods-nya dibuka. Bapak. Bapak, coba dibaca pasal 1317.
1317. Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Ya, jadi misalkan saya mengadakan perjanjian jual beli, kemudian saya mengatakan saya akan membelikan Agatha. Sepanjang Agatha sudah mengatakan ya menerima Pak Arief, saya tidak boleh mencabut kembali. Nah, bagaimana kalau perjanjian itu prinsipnya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Betul. Dalam perjanjian, prinsipnya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Betul nggak? Aulia, Bapak KUA Perdata, Aulia? Pak. Bapak, coba dibuka pasal 1338, alinea 2. 1338, alinea 2. Ini ada yang rekam. Halo? Mahasiswa ada yang rekam kuliah saya? Saya yang rekam, Pak. Silakan, semua boleh rekam ya. Saya nggak melarang, silakan. Jadi siapapun kalau saya kuliah boleh direkam. Kalau misalkan saudara pas bimbingan saya, konsultasi juga saya suruh ngerekam malah. Saya suruh ngerekam, HP-nya saya suruh naruh di meja. Silakan, nggak apa-apa. Untuk membantu saudara. Nanti kalau ada yang lupa, jadi saya terbuka, silahkan direkam. Saya tidak melarang ya pada siapapun. Saya kuliah dimanapun, saya suruh merekam mahasiswa. Sudah ketemu, siapa tadi yang satu? Aulia ya? Iya, Pak. Iya, sudah ketemu Aulia? Pasal berapa tadi, Pak? 1338, alinea 2. Oh, Sudah ada yang sudah? Sudah. Coba dibaca. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Nah, jadi pasal itu bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali apabila kesepakatan para pihak atau diatur dalam undang-undang ya. Itu dasarnya ya. Jadi boleh tidak boleh. Ya. Yang berikutnya dapat dilaksanakan. Pasti kalau mengadakan perjanjian itu adalah suatu perjanjian yang dapat dilaksanakan. Paling selaras dengan sifat perjanjian, ya. Paling selaras tadi dicari keselarasan dalam perjanjian tersebut apa? Harus ditafsirkan menurut kebiasaan setempat. Makanya kalau saudara coba, Hirma, halo Hirma? Iya, Pak. Bawa KUA Perdata. Bawa. Sumber perjanjian itu diatur di mana? Ada yang tahu? Hirma tahu sumber perjanjian? Nggak tahu Hirma? 1339. Ya, 1339. Coba Hirma buka pasal itu, nggak usah dibaca, saya nyebutkan nanti benar nggak? 1339. Sudah ketemu Hirma? Sudah, Pak. Nah, oke. Satu, sumber perjanjian, satu, perjanjiannya itu sendiri. Di situ kata itu menunjuk perjanjian. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, kepatutan. Yang keempat, undang-undang. Ya. Betul. Perjanjian, kebiasaan, kepatutan, undang-undang. Betul? Kalau di Kebiasaan PW ini atau ketertiban? Ketertiban. kepatutan nomor 2, lalu kebiasaan atau undang-undang nomor 3. Ya. Ya, betul ya. Jadi kepatutan nomor 2, tapi kalau saudara ada yang bawa HP, pakai HP, itu nomor 2 itu keadilan. Coba cek dari HP itu ada yang menyebut keadilan, tapi kalau saudara KUA Perdatanya pakai buku yang besar, lebar itu, kemungkinan itu juga keadilan. Jadi sumber perjanjian 1339, yang pertama perjanjian, yang kedua kepatutan, yang ketiga kebiasaan, yang keempat undang-undang.
Nah ini makanya saya menunjuk kebiasaan itu bagian dari sumber perjanjian. Kebiasaan berarti hukum yang tidak tertulis secara sistematis, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Kalau kebiasaan tidak tertulis dapat berupa hukum mengadopsi hukum barat, kalau kebiasaan yang tidak tertulis hukum adat, warisan nenek moyang. Harus diartikan dalam hubungan satu sama lain. Jadi ada keterkaitan, ada kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan diri untuk itu. Ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal yang diperjanjikan. Atau mungkin kalau saudara memahami ini sulit, bisa saudara mengakomodir ketentuan pasal 1865. Apa 1865? Mutiara, sudah ketemu? Mutiara bawa KUA Perdata? Bawa Pak, lagi nyari. Pasalnya tahu enggak? Kalau enggak saya beritahu. Tadi Bapak 1865 ya Pak? Ya betul. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Jadi misalkan saya mengatakan kemarin Mbak Mutiara pinjam KUA Perdata saya mendalilkan kan. Berarti mengatakan atau menuduh Mbak Mutiara pinjam KUA Perdata saya. Nah makanya saya harus membuktikan ya, pada waktu itu bla 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 begitu. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. 1865. Lanjut ya. Terakhirnya perjanjian. Waktu ditentukan dalam kontrak, dalam perjanjian, misalkan saya membuat perjanjian dengan saudara, oke, kita membuat perjanjian untuk waktu 1 minggu ke depan. Ini Senin, berarti katakanlah sampai Minggu atau Senin ya. Berarti hari Selasa sudah berakhir dengan sendirinya. Berarti dibatasi oleh waktu. Mungkin kalau saudara ada yang kontrak atau kos, itu kan biasanya juga dibatasi kan. Misalkan saudara masuk tanggal 10, nanti tanggal 9 bulan depan berikutnya berakhir. Kalau memang sistem pembayaran kosnya per bulan. Jadi tinggal dilihat kalau memang setengah tahun ya setengah tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 bulan, 1 bulan. Sesuai dengan apa yang sesuai dengan dalam kontrak. Batas waktunya ditentukan oleh undang-undang ya, masa daluarsa ya. Coba baca Rizka. Halo, Rizka? Halo, Bawa KUA Perdata? tidak, maaf Pak. Tidak, oke. Krisna, bawa KUA Perdata? Mohon maaf, tidak, saya tidak membawa Pak. Tidak juga. Oh, ini yang laki-laki nggak ada yang bawa ini. Muhammad? Bawa kalau ini kelihatannya. Bawa Pak. Bawa, nah ini yang ada korelasi nggak ini laki-laki sama perempuan? Laki-laki, perempuan lebih disiplin bawa, padahal sudah saya selalu katakan bahwa KUA Perdata ya. Coba pengertian daluarsa diatur di mana, Muhammad? Tahu nggak? Yang lain ada yang tahu? Coba, Muhammad, pasal 1946. Ketemu? Sudah ketemu Pak. Betul, itu mengatur tentang pengertian daluarsa. Betul Pak. Ya. Kemudian daluarsa itu diatur dalam pasal 1946 pengertiannya, kemudian masa 30 tahun, kalau nggak salah pasal 1993. Coba dibuka 1993, Muhammad, 1993. 30 tahun. Betul, nggak usah dibaca. 1993. Sudah ada yang ketemu? Nur, ya? Irma? Sudah, Pak. Ya, betul. 1993, betul, 30 tahun? Iya, Pak. Betul Pak. Iya, Pak. Nah, itu contohnya itu ya, jadi ditentukan oleh undang-undang, itu contohnya. Jadi pengertian daluarsa 1946, kemudian masa daluarsanya 30 tahun, 1993. Ditentukan berdasarkan terjadinya peristiwa tertentu ya.
Jadi misalkan saudara berjanji dengan teman atau dengan siapa, saya akan atau minjam kendaraan dalam sepanjang mahasiswa, sepanjang masih kuliah. Nah kalau kemudian sudah selesai ya berakhir. Jadi peristiwanya apa? Misalkan saya pernah pinjam kendaraan mahasiswa ya, saya kadang praktisnya aja, pinjam kendaraan. Kemana Pak? Mau ke Pasca gitu ya. Boleh. Pernah saya pinjam kendaraan sepeda motor mahasiswi ini, S2, karena saya ingin ke Pasca, kemudian saya bilang, Mbak, boleh pinjam kendaraannya. Saya tanya, Mbak, bawa kendaraan, bawa. Boleh pinjam kendaraannya, boleh Pak. Tapi warnanya pink gitu. Kenapa kok mengatakan begitu? Ini terutama mbak-mbak ini, wanita. Tapi warnanya pink begitu. Kira-kira mbak-mbak ini, kenapa kok menjawab begitu? Apa kira-kira? Dikira biar nggak malu, Pak. Malunya gimana malunya? Ya, kurang tahu juga, tapi biasanya kayak gitu sih, Pak. Ngasih. Jadi saya berpikirnya begini, jadi bagi Mungkin identik dengan feminisme Pak warnanya. warnanya sebagai Mbak, mungkin warna pink ini mungkin identik dengan feminisme Pak, seperti itu. saya setuju. Jadi saya berasumsi setelah Mbak itu mengatakan tapi warnanya pink, saya berasumsi berarti warna pink itu identik dengan wanita. Setuju. Nah, saya itu cuma batin karena makanya saya tanyakan kepada yang wanita. Boleh Pak, tapi warnanya pink gitu. Enggak apa-apa, yang penting bisa dipakai kan, bisa. Ya udah saya pinjam aja. Terus saya baru sempat berpikir, oh berarti pink itu identik dengan wanita gitu. Warna pink. Gitu. Idolanya wanita kira-kira begitu. Tapi enggak apa-apa. Nah, itu misalkan saya pernah pinjam begitu. Jadi tadinya cuma saya berpikir sendiri, oh berarti pink identik dengan itu, ya sudah. Tapi yang penting saya pinjam bisa saya pakai selamat gitu aja. Saya tidak mempersoalkan yang lain. Yang berikutnya hapus karena putusan hakim. Jadi setiap produk hukum hanya bisa ditiadakan yang pertama dengan produk hukum yang sama sejajar. Misalkan saya mengadakan perjanjian dengan Muhammad, kemudian saya batalkan dengan Muhammad ya dengan perjanjian itu. Atau dengan produk hukum yang lebih tinggi. Misalkan, saya mengadakan kuliah atau jadwal, ya. Kemudian, habis ya ini? Enggak? Iya. Zoom-nya ya. Tadi gimana, Mas? Saya cerita dengan putusan hakim sudah ya? Belum? Peristiwa karena putusan hakim ya. Jadi misalkan saya mengadakan perjanjian dengan saudara, kemudian sudah sepakat kuliah minggu depan, tapi kemudian oleh dekan dibatalkan, boleh nggak? Boleh, karena posisi saya di bawah dekan. Berarti putusan produk hukum itu bisa dibatalkan oleh yang lebih tinggi. Yang ketiga, putusan pengadilan, hakim. Yang keempat, hak judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Jadi kalau saudara melihat ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, saudara ingin mengajukan pembatalan, judicial review, itu kepada Mahkamah Agung. Yang terakhir, hak judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Itu, jadi tujuan kontrak telah tercapai, jadi tujuannya telah tercapai ya. Jadi misalkan ini saya mengadakan kontrak dengan saudara, setiap minggu kita ketemu. Ini mendekati terakhirnya besok UTS. Jadi saya masih ingin ketemu dengan saudara saat UAS, mohon maaf, UAS. Nah berarti tujuan kontrak sudah tercapai, berarti masa perkuliahan kita akan terjadwal. Jadi kalau kemudian kontrak perkuliahan sudah selesai, ya sudah. Kalau toh mau ketemu, nggak masalah, tetapi kan tidak terjadwal. Kecuali kalau nanti menjadi bimbingan. Bimbingan pun juga tidak terjadwal. Ini juga sudah banyak yang hubungi. Minta penyelesaian proposalnya ya. Persetujuan para pihak untuk mengakhiri kontrak. Nah ini berarti pasal 1338.
alinea 2, prinsip dasarnya kan perjanjian tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali disepakati oleh para pihak. Jadi misalkan saya mengadakan perjanjian dengan Iksan saya pinjam uang katakanlah 1 bulan, ke depan saya kembalikan. Ya. Tapi kemudian 1 bulan ya, kemudian saya bisa melunasi belum 1 bulan, ya berarti varian ini saya punya uang, dana saya kembalikan ya. Ya saya terima Pak Arif, ya sudah, berarti berakhir, belum 1 bulan ya. Persetujuan para pihak untuk mengakhiri kontrak. Atau mungkin saya pinjam kendaraan varian, saya pinjam untuk 1 minggu. Kemudian belum 1 minggu, saya kembalikan. Dan diamini oleh varian, ya sudah. Jadi persetujuan para pihak untuk mengakhiri kontrak, berarti ini pasal 1338 itu masuk enggak ini, alinea 2? Masuk juga. Prinsipnya pasal 1338 alinea 2 itu kalau nggak salah ada 3. 1, perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Yang kedua, kecuali dilakukan disepakati oleh para pihak, berarti pembatalan perjanjian boleh dilakukan apabila para pihak sepakat. Kemudian yang ketiga, apabila kepentingan atau ketentuan undang-undang. Jadi tolong pasal 1338 itu menurut saya isinya ada 3 ya, tapi yang umum disebutkan, pasal 1338 alinea 2 itu dipakai dasar untuk mengatakan bahwa prinsip dasarnya perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali perjanjian tertentu ya. Misalkan saya memberi kuasa Rizka, Mas Rizka tolong saya diuruskan ini. Kemudian setelah saya beri kuasa, misalkan nguruskan apa ya, kendaraan, tapi ternyata kok lama, nggak sesuai dengan yang saya harapkan, nggak sesuai dengan yang saya berikan. Akhirnya perjanjian kuasa itu bisa saya tarik kembali, tidak harus minta izin Rizka, enggak. Kalau pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1792. Kuasa itu harus tertulis apa tidak tertulis? Kuasa. Tidak harus, Pak. Harus. Nasabila? Betul, nasabila ya? Enggak begitu kelihatan karena di belakangnya cahaya. Oke. Harus tertulis nasabila? Tidak harus, Pak, kalau kuasa. Oh iya, tidak harus. Ya, berarti betul. Pasal berapa nasabila? Pak harus nyari, nggak bisa cek-cek gitu ya. 1793 Bapak harus nyari, Pak. 1793, ya. Tadi 1792 itu pemberian kuasa, 1793 itu kuasa boleh tertulis, boleh tidak tertulis. Ya. Kecuali kalau surat kuasa itu harus tertulis. Jadi kalau kuasa itu boleh dicabut. Makanya kalau saudara mengikuti ada persidangan, kemudian memberikan kuasa pengacara, kalau tidak setuju, tidak sependapat kinerjanya, ya sudah ditarik aja. Kuasanya dicabut. Oke, lanjut ya. Saya habiskan dulu aja materinya. Ini nanti jam 11 saya juga ada acara nguji S2. Penyusunan kontrak, yaitu diawali dari prakon. Ada negosiasi, ada MOU, ada studi kelayakan, dan negosiasi lanjutan ya, dalam upaya untuk mensinkronkan, untuk mendekatkan, untuk merealisasikan. Kemudian kontrak, penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan ya. Jadi biasanya mungkin dibuat draft dulu, kemudian diberikan kepada para pihak untuk membacanya. Kemudian kalau sudah cocok, ya setuju. Kalau tidak, diberikan catatan, atau bila mana perlu langsung dituliskan apa yang dikehendaki. Misal saya mengadakan perjanjian dengan dia, misalkan saya yang aktif, saya sodorkan dia. Kemudian dia tidak sepakat, saya tidak sepakat Pak Arif dengan pasal ini. Kalau saya nyarankan, kalau memang tidak sepakat langsung tulis saja apa yang diinginkan. Jadi sama-sama bisa cepat menyelesaikannya. Tapi kalau nggak siap, mungkin ya dia bisa menyampaikan, maksud saya begini Pak Arif, saya kesulitan dalam menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah itu beda. Nah kalau kemudian ada pasal yang tidak sepakat, dia mengatakan saya nggak setuju ini Pak Arif, saya kurang sependapat.
Kalau nggak setuju kok kelihatannya kurang pas ya. Sebenarnya cuma bahasa. Sama-sama maksudnya mungkin sama, tapi cara mengucapkan pilihan kata itu yang selalu saya katakan, pilihan kata itu harus tepat ya. Misalkan dia mengatakan pada saya tidak setuju ya. Mungkin dalam batin kok kurang pas, karena apa? Dia kepada saya, mahasiswa sama murid dosen. Mungkin dengan bahasa yang halus, saya kurang sependapat Pak Arif. Sebenarnya tujuannya kan sama, ingin merubah kan. Tapi yang satu dengan mengatakan saya tidak setuju, yang satu saya kurang sependapat. Sebenarnya tujuannya sama, sedapat mungkin bahwa pasal itu diperbaiki, kira-kira begitu. Jadi ini yang selalu saya katakan, tolong kata pilihan, itu saudara sedapat mungkin tahu ya. Makanya biasanya kadang saya mengkritisi kalau mahasiswa nulis tesis, nulis skripsi, judul itu kalau bisa setiap kata saudara tahu maksudnya. Misal kemarin saya nguji S2 aja bingung ya. Ada kata tentang salah, yang satu apa itu? Lalai ya. Kelalaian sama kesalahan. Mungkin bagi orang yang kurang paham akan mengatakan sama, karena saya paham saya katakan tidak sama. Jadi pilihan itu, pilihan kata itu tolong saudara pahami, sehingga pada waktu nanti ditanya, saudara bisa menjelaskan. Sebab kata itu, kalau saya katakan banyak, tapi begitu saudara sudah memilih, ya sedapat mungkin, pilihan kata itu sesuai dengan tujuan saudara. Penandatanganan, nah ini kan penandatanganan berarti dibuat oleh para pihak. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat tanda tangan, kemudian biasanya ada pihak ketiga, empat yang mengetahui. Nah, prinsip dasarnya kalau ada surat ditandatangani, maka surat tersebut berlaku bagi para pihak yang menandatangani. Tapi kalau surat ditandatangani oleh salah satu pihak, maka surat itu merupakan alat bukti yang kuat bagi pihak lawannya. Setuju? Misal saya sama Aldi, saya pinjam uang 100.000. Ya Pak Arif, kira-kira. Kalau saya pinjam uang 100.000 sama Aldi kira-kira minta kwitansi enggak? Atau menyadarkan, maaf Pak Arif, ini saya minta tanda tangan. Kira-kira. Perasaan saya kira-kira tidak, perasaan saya. Karena yang bicara kadang bukan norma hukumnya, enggak. Hatinya, rasanya. Gitu. Enggak enak lah sama Pak Arif, masa saya harus sepertinya nggak percaya gitu. Tapi kalau norma hukumnya, saya mohon maaf Pak Arif, ini demi bla bla bla, saya mohon tanda tangan. Ya, saya tanda tangani. Tapi kadang kan seseorang itu normanya tahu, tapi kadang rasanya itu tidak sampai tersampaikan, mau disampaikan. Misalkan saya bilang, Aldi saya pinjam uang katakanlah 100.000, perasaan saya. Aldi tidak akan minta tanda bukti, perasaan saya. Sebab mungkin Aldi masih ada ego, ada rasa bahwa ini saya nggak enak dengan dosen saya, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian minta, ya saya tanda tangani. Nah kalau surat itu ditandatangani oleh salah satu pihak, misal saya tanda tangan, surat yang saya tanda tangani nanti yang terima saya atau Aldi? Aldi, saya pinjam uang 100.000. Ya Pak, tapi mohon maaf ya Pak, ini saya buat setarik kertas, tolong Bapak tanda tangani. Ya sudah, saya tanda tangani. Oke. Yang menerima Arif Suryono. Surat yang disodorkan Aldi tadi, yang bawa saya atau Aldi? Aldi ya Pak? Aldi. Aldi ya, yang mengeluarkan. Nah kalau surat yang bawa Aldi, surat itu sebagai alat bukti 1866, itu untuk kepentingan siapa? Aldi Pak. Yang memberikan. Aldi Pak. Nah kalau surat yang ditandatangani, itu sebagai alat bukti yang kuat bagi pihak lawannya, itu diatur dalam pasal berapa? Nah kalau sudah bicara pasal, ini pada mikir. Kecuali kalau catatannya lengkap. Kalau saya menyebut pasal berulang-ulang, saudara, berapa Hilma? 1866. Itu kan alat bukti. Alat bukti 1866. Yang saya tanyakan, kalau surat ditandatangani oleh salah satu pihak, maka surat tersebut merupakan alat bukti yang kuat bagi pihak lawannya. Pasal berapa? Kalau nggak tahu, kelihatannya itu dibuka semua ya nggak ketemu, karena pasalnya kan ribuan itu.
Kalau saya sering mengulang-ulang pasal, menurut saudara gimana? Nyaman atau enggak? Atau mungkin jenuh? Ngapain ini Pak Arif sekali, setiap ngajar nyebut pasal itu. Kira-kira, saudara jujur aja, kira-kira saudara terganggu enggak? Atau mungkin malah bosan Pak Arif cuma itu aja gitu. Biasa Enggak, aja Pak. sih, Pak. Nyaman, Pak. Enggak, Pak. Enggak bosan, ya. Sebab waktu itu saya tanyakan ke S2, mungkin saya pernah cerita, Mas, Mbak, kalau saya berulang-ulang nyebut tuh menurut saudara gimana? Kalau saya pribadi saya nggak nyaman, jujur saya pribadi nggak nyaman. Kok kelihatannya mengulang-ulang, tapi jawaban mahasiswa, bagi saya nyaman Pak, diulang-ulang pun belum tentu hafal. Oh ya sudah, kan berarti saya nggak apa-apa gitu loh, jadi saya terbuka. Saya sendiri sebenarnya nggak nyaman, ngapain harus saya ulang-ulang, tetapi mahasiswa menjawab, Pak Arif ulang-ulang pun saya belum tentu hafal. Ya sudah kan berarti apa yang saya lakukan bisa diterima. Jadi 1902, tapi pemahamannya agak sulit gitu. Bunyi pasalnya 1902 alinea 2. Kalau 1902 alinea 1, itu alat permulaan pembuktian dengan surat. Jadi kalau dalam KUH Perdata kan dikenal alat bukti 1866, itu tulisan. Tapi kalau alat permulaan pembuktian dengan tulisan itu 1902 alinea 1. Sedangkan kalau 1902, ini kalau saudara baca agak sulit. Saya pun berulang-ulang. Itu intinya, kalau surat ditandatangani, yang alinea 2 ya, 1902, surat ditandatangani, maka itu untuk kepentingan pihak yang lawannya. Berarti yang tanda tangan cuma satu. Misal saat tadi dengan Aldi yang tanda tangan saya, ya berarti surat itu untuk kepentingan Aldi, bukan untuk kepentingan saya. Nah kira-kira gitu, kalau saudara baca 1902, saya sendiri pun itu mengalami kesulitan, sehingga pada waktu itu saya baca literatur, penulis mengatakan begini, nunjuk pasal. Biasanya saya ya, kalau nunjuk pasal, saya baca pasal aslinya. Saudara baca enggak? Perasaan saya enggak. Mahasiswa baca enggak pasal aslinya? Jarang, Pak. Barang, percaya itu, kadang lewat aja misalkan pasal ini. Tapi coba kalau saudara mau membaca, ya memang membutuhkan waktu yang lama. Apa bisa saudara saat itu juga memahami isinya? Kalau saya belum tentu, saya jujur belum tentu. Sehingga kadang saya ulang-ulang, makanya mungkin mahasiswa saya menilai Pak Arif kok bisa hafal gitu, karena saya ulang-ulang. Coba baca aja 1902. Itu saya tidak yakin saudara memahami. Kalau tidak saya bantu. Karena memang kata-kata itu sulit dipahami. Jadi penulis mengatakan begini, saya baca sampai berulang-ulang. Intinya apa benar tuh ini penulis. Tapi kalau nggak benar ya saya lewati aja. Misalkan 330 KUH Perdata. Orang selalu mengatakan syarat sahnya perjanjian yang kedua, cakap, dilihat dari faktor usia, mengatakan 21 tahun pasal 330. Saya selalu mengatakan salah. Karena pasal 330 itu mengatur orang yang belum dewasa, bukan orang dewasa. Nah, kira-kira itu. Oke, saya lanjutkan pasal kontrak, pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa ya. Jadi kalau sudah terjadi, berarti tinggal pelaksanaannya. Kalau terjadi sesuatu, boleh kita secara perdata itu menafsirkan boleh, menganalogkan boleh. Jadi pernah saya diminta jadi saksi ahli, kemudian saya mengatakan waktu itu pengacaranya mahasiswa saya S2, tapi bukan UNS. Di persidangan mereka mengatakan, masa Pak Arif nggak hafal pasal? Sejak tadi saya perhatikan selalu hafal pasal, di kuliah juga gitu. Saya tetap tegas, saya nggak hafal pasal. Maksudnya pasal itu nggak tahu. Kemudian ditanya lah, kenapa Pak Arif bisa menjawab itu? Saya menggunakan analog. Mereka tetap maksa terus, akhirnya hakimnya yang mengambilnya. Saya minta pengacara menghormati saksi ahli. Saksi ahli ditanya, tidak menjawab pun boleh. Jadi sekali lagi, saksi ahli ditanya, tidak menjawab pun boleh. Kemudian hakimnya mengatakan, saksi ahli benar, perdata itu boleh digunakan analog. Menafsirkan boleh. Tapi kalau pidana mah nggak boleh. Analog. Membuat bentuk baru menurut contoh yang sudah ada. Misalkan mungkin saya pencurian ya, pencurian itu biasanya kan mengambil benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya untuk dikuasai atau dimiliki. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang disebut benda?
Kan dulu benda dikatakan benda adalah sesuatu yang berwujud, berbentuk, berwarna, bisa diraba, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau saya tanya, listrik, itu benda atau bukan? Aliran listrik. Kalau kita gantol aliran listrik, itu kategorinya apa? Pencurian, kan? Iya kan? Gantol aliran listrik itu kan pencurian. Kalau pencurian itu kan berarti mengambil benda hak milik orang lain tanpa seizinnya untuk kepentingan sendiri ya. Kalau benda tadi definisinya itu. Nah, kalau pertanyaannya listrik, siapa yang berani menyentuh, meraba, memegang? Kan nggak berani. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah betul kemudian strom listrik itu termasuk benda yang bisa dicuri? Sehingga asumsi saya seharusnya definisi itu yang harus dirubah. Sehingga menurut saya benda adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, titik. Mempunyai nilai ekonomis, sudah gitu aja. Apakah berwujud, tidak berwujud, apakah berbentuk, tidak berbentuk, apakah berwarna, tidak berwarna, itu nggak jadi masalah. Nah, kira-kira itu Rex feeding ya, menemukan hukum. Bukan Judge Smith's Law. Kalau Judge Smith's Law kan membuat hukum. Dalam sistem hukum itu ada civil law, common law. Kalau common law, hakim itu sebagai Judge Smith's Law, Amerika, pembuat undang-undang, pembuat hukum. Tapi kalau civil law, Indonesia itu Rex feeding, menemukan hukum. Kira-kira begitu, analog. Penafsiran nanti penyelesaian sengketa. Dalam sistem hukum kita ada dua. Sengketa bisa litigasi melalui peradilan dan non-litigasi di luar peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan ADR, alternatif penyelesaian sengketa, alternatif dispute resolution. Jadi itu penyelesaian sengketanya. Lanjut, sudah habis ini dia. Oh ini, ya ini berarti penyelesaian. Oke. Negosiasi merupakan suatu proses ya. Dalam negosiasi proses tawar-menawar berlangsung ya. Negosiasi itu kesepakatan para pihak. Jadi para pihak ketemu untuk membuat negosiasi. Ya. MOU merupakan pencatatan dan pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. MOU belum merupakan kontrak. Sekali lagi, MOU belum merupakan kontrak. Tetapi penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan atau pembuatan kontrak. Jadi kalau dalam KUA Perdata, negosiasi menurut saya lebih dekat dengan perjanjian bersyarat. Saya akan mengadakan perjanjian dengan varian, oke, dengan syarat, bla bla bla. Nah, syarat dalam bentuk MOU. Kalau kemudian syarat tidak terpenuhi, ya nggak jadi. Jadi saya lebih mendeskripsikan MOU itu lebih dekat dalam perjanjian bersyarat. Artinya kita sepakat untuk berbuat sesuatu. Tetapi kalau berbuat sesuatu tadi ada syarat yang tidak bisa dikehendaki, yang tidak bisa dilaksanakan, ya berarti perjanjian tersebut kan tidak mengikat. Bersyarat. Pasal berapa perjanjian bersyarat? Di situ disebut perikatan bersyarat. Pasal? Siapa yang bawa Aulia ini? Mana Aulia ini nggak muncul ini? Halo Aulia? Iya Pak. Ya. Kenapa nggak muncul ini? Ya. Pasal berapa Aulia? Perikatan bersyarat. Bawa KUA Perdata. Oh Pak. Ada yang tahu perikatan bersyarat? Di situ disebut perikatan bersyarat. 1253, Pak. Iya, 1253. Farah. Coba, mana nih Farah? Yang nyebut tadi Farah ya? Halo? Tadi yang bicara siapa? Farah? Enggak ada Farah ini. Udah ketemu Aulia? Bisa Pak. Coba dibaca Aulia. 1253. 1253. Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Coba, ada kata membatalkan ya?
akhir tadi, betul. Aulia, ada kata membatalkan. Ada ya. Nah, itu dari kata membatalkan, itu pengertian 1253 saya lebih sepakat itu perjanjian bersyarat, bukan perikatan bersyarat. Kalau perikatan kan sumber perikatan bisa perjanjian, bisa undang-undang ya, 1233. Nah, kalau itu tadi perikatan, sumber perikatannya undang-undang, kira-kira boleh membatalkan nggak? Di situ ada yang bawa, coba baca pasal 1253 tadi, yang hampir akhir itu kan ada kata membatalkan. Katakanlah itu perikatan, sumber perikatannya undang-undang, bisa nggak kita membatalkan undang-undang? Membatalkan dalam arti substansi kasusnya, bukan undang-undangnya. Kalau undang-undangnya kan bisa, judicial review. Bisa nggak kalau sumber perikatannya undang-undang? Perasaan saya kan nggak bisa. Undang-undang kan sifatnya mengikat. Nah, jadi saya menafsirkan bahwa 1253 itu bukan perikatan tapi perjanjian. Nah, mungkin saya dengan cara kalau, kenapa Pak Arif begitu ya, saya menggunakan dasar Rex Finding itu aja. Boleh nggak saya menggunakan Rex Finding? Boleh. Kebenaran itu adalah menjadi benar apabila didukung oleh kalangan ilmuwan yang sejenis. Jadi misalkan saya punya pendapat ini, pasti ada yang menentang, nggak masalah. Tapi kalau saya tetap bertahan, kemudian saya bawa seminar, saya pembicara, saya bertahan terus, kemudian pihak lain mengikuti, kan menjadi benar. Belum tentu misalkan saudara nanti menemukan ada dosen lain yang mengatakan, oh itu perikatan Pak, bukan perjanjian, nggak apa-apa. Misalkan ada yang 1239 ya, 1339 ya, sumber perjanjian ya. Itu ada yang mengatakan itu bukan sumber perjanjian, sumber perikatan, juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya mengatakan itu sumber perjanjian. Mungkin nanti kalau saudara mendengar ada dosen satu ruangan dengan saya, ada yang mengatakan itu bukan sumber perjanjian, sumber perikatan, juga nggak apa-apa. Jangan diadu nanti, menurut Pak Arif sumber perjanjian itu Pak. Jangan, ya sudah dengarkan aja, nanti silakan saudara yang komentar. Tapi kalau suatu saat saudara dapat bimbingan dosen sana, pasti saudara ngikuti yang sana, gitu aja. Tapi kalau kebetulan ketemu saya, ngikuti saya. Celakanya, yang satu pembimbingnya sana, saya ikut muji. Nah, pasti beda nanti, pasti. Loh, ini, tapi nggak apa-apa, itu ilmu kan biar berkembang, nggak masalah. Jadi ilmu itu nggak ada titiknya, biar berkembang. Jadi saya mengatakan, oh nggak apa-apa, kalau suatu saat saya benar ya pasti didukung, kalau enggak ya sudah, itu aja. MOU kemudian kelayakan ini sama dengan kepatutan ya, jadi sumber perikatan, sumber perjanjian 1339. Untuk melihat tingkat kelayakan dan proses perjanjian dari semua sudut pandang, ekonomi, keuangan, pemasaran, lingkungan, dan sebagainya, hasil studi kelayakan diperlukan untuk menentukan melanjutkan perjanjian kontrak atau tidak. Nah ini ya, kelayakan. Berarti kan termasuk perjanjian bersyarat. Bisa dilanjut, bisa tidak. Berarti para pihak pada saat akan membuat perjanjian kontrak itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai berangkat dari ketidaksamaan. Setuju? Tujuan yang akan dicapai berangkat dari ketidaksamaan. Pasti itu. Dalam kontrak itu pasti berangkat dari ketidaksamaan, tapi kemudian sama-sama bersepakat untuk menuju pada satu titik yang sama. Tapi titik yang sama apakah persis tercapai? Belum tentu. Nanti baru kemudian ada deal-nya, oke lah saya ikut ini. Berarti nanti ada kebebasan berkontrak, ada sama-sama saling mensepakati, ada yang mengurangi, ada yang menambah, kemudian ketemu pada titik keseimbangan yang sama. Inilah yang kemudian muncul asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas itu KUH Perdata tidak mengatur dalam pasal, tapi dikembangkan oleh Prof. Agus dari UNER. Asas proporsionalitas. Lanjut ya, mungkin terakhir ya. Nah ini perumusan biasa ya, ini judul harus dirumuskan secara singkat dan jelas, termasuk kalau nanti saudara membuat skripsi, ya kemarin kebetulan saya PPH, jadi kalau saudara ada yang ke Perdata mungkin pasti nanti saya baca judul ya. Kemarin saya ada yang tidak ACC karena judulnya kurang jelas. Pembukaan dirumuskan tentang terjadinya kontrak, hari, tanggal, bla bla ya.
para pihak ya, pasti menyebutkan bla bla bla, selanjutnya disebut pihak pertama, bla bla bla, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan kedua sepakat, bla bla bla. Latar belakang berisi uraian secara ringkas, latar belakang terjadinya kontrak. Keinginan ini berarti memadukan antara dua kepentingan menjadi satu. Ya. Isi menguraikan tentang kontrak dibuat dalam bentuk pasal-pasal. Nah, pasal itu biasanya pasal 1 tentang penjelasan, deskripsi, uraian, kemudian yang penting itu definisi, hak dan kewajiban. Kemudian pasal peralihan itu pasal yang tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum. Kemudian penyelesaian sengketa, biasanya itu ya. Yang penting dosa itu aja. Jadi deskripsi, uraian, ya. Identitas para pihak, kemudian maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, kalau perlu ada pasal peralihan, kemudian penyelesaian sengketa. Penutup berisi penandatanganan para pihak. Nah, ini tanda tangan ya. Kalau para pihak berarti yang tanda tangan pasti lebih dari satu ya. Kalau dua pihak berarti pihak pertama, pihak kedua tanda tangan. Kemudian surat tersebut dibuat otentik. Rangkap 2, boleh nggak? Surat otentik. Surat perjanjian kan otentik ya. Otentik rangkap 2, boleh nggak? Otentik. Otentik itu asli kan? Boleh nggak? Bingung ya jawab? Langsung saja jawab aja, boleh. Bingung kan saudara? Otentik kok asli kok bisa 2 Pak? Boleh. Silakan, misalkan saudara membuat perjanjian, sebut aja bahwa perjanjian ini dibuat rangkap 2, dua-duanya otentik. Lembar pertama dipegang pihak pertama, lembar kedua dipegang pihak kedua. Sekarang otentik kan persis, nggak seperti dulu sebelum ada komputer kan diketik. Kemudian yang lembar yang kedua kan tindesan. Jadi sekali lagi otentik, asli, dibuat rangkap 2 boleh, tapi sebutkan bahwa perjanjian ini dibuat rangkap 2, dua-duanya otentik. Lembar pertama dipegang oleh pihak pertama, lembar kedua dipegang pihak kedua. Tujuannya, kalau kemudian ada salah satu pihak yang mempunyai etikat yang tidak baik, dengan menghilangkan surat, pasti ada yang satunya. Kira-kira gitu. Jadi pesan saya, otentik dibuat rangkap 2 boleh, dengan catatan harus disebutkan dalam perjanjian. Selesai dia. Habis. Habis ya. Oke, sebelum saya memberi kesempatan untuk tanya jawab, jadi saya pesan aja, ya ini mungkin kuliah terakhir untuk mata kuliah hukum kontrak semester ini. Minggu depan jadwalnya UAS, nanti sistemnya gimana saya komunikasikan dengan Nur sama dia sebagai perwakilan saudara, saya laksanakan minggu depan ya. Sebagaimana biasa, kalau kemudian saya sudah memberitahukan kepada Nur sama dia dulu, jangan dianggap diskriminatif, enggak ya. Yang penting kesempatan untuk menyelesaikan lebih dari cukup kan begitu. Kecuali kalau saya paksa 1 jam selesai, kemudian saya sudah memberitahu Nur sama dia, silakan saudara protes, berarti saya tidak fair, tidak adil, diskriminatif. Ya itu nanti yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan pandemi segera berlalu sehingga kita nanti bisa tatap muka ya. Sebenarnya kalau saya suruh memilih, lebih suka kuliah tatap muka daripada seperti ini ya. Tapi kebijakan rektor kita sudah menjadwalkan bahwa perkuliahan seperti ini sampai Desember. Nanti semester depan dievaluasi, kalau memang memungkinkan tatap muka, ya tatap muka, kalau tidak, tidak. Kendalanya kalau tatap muka mengikuti prokes, itu bagi mahasiswa. Karena apa? Ruangannya nggak cukup. Misalkan harus berbagi jarak, kalau dosen bisa ngatur jarak dengan mahasiswa, tapi mahasiswa kan berdempetan. Mungkin pertanyaannya satu kelas dibagi dua kali kuliah. Kalau per satu kelas 2 kali kuliah, pertanyaannya dosennya gimana? Waktunya, ya misalkan saudara ini, kita bawa ke ruang fakultas, kira-kira dengan prokes memenuhi enggak memenuhi. Misalkan satu saudara dengan satunya dikasih jarak 1 tempat duduk aja, tetap nggak memenuhi itu. Sebab pada umumnya kan seandainya saudara datang semua, setiap kuliah itu hampir penuh itu ruangannya. Tempat duduk, nah ini jadi pemikiran bersama, tapi mudah-mudahan nanti tetap tersolusikan. Ya. Tetap akan dicari jalan yang terbaik, kalau memang harus kuliah, ruangannya cuma seandainya dibagi 2, berarti mahasiswa dosen harus hadir 2 kali untuk 1 kelas. Atau mungkin nanti kelasnya dibagi kecil.
Kalau kelasnya dibagi kecil, pertanyaannya alokasi waktu cukup enggak? Saudara mesti pelajari ya. Kuliah sekarang itu aja kan waktunya jam pertama sampai terakhir ya. Kalau nanti dibagi 2 kan berarti 2 kali lipat. Nah, ini kita semua mudah-mudahan cepat terselesaikan dan kita dalam keadaan sehat semua. Insya Allah, saudara sukses semuanya ya. Sehat, sukses, berhasil semua sesuai dengan harapan orang tua. Setiap orang tua pasti berharap putra-putrinya sukses. Jangan sampai saudara nanti putus di tengah jalan, jangan sampai. Saudara rugi, orang tua juga rugi. Tapi yang lebih rugi adalah saudara sendiri. Jangan menganggap orang tua lebih rugi. Orang tua kewajibannya mengasuh, membesarkan saudara. Gitu. Seperti saya, gitu. Saya punya anak 2, perempuan semua, kebetulan kakak kelas saudara semua. Alumni UNS, saya alumni UNS Hukum, istri saya alumni UNS Hukum, anak saya 2 perempuan semua alumni UNS Fakultas Hukum semua. Oke, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang kuliah, materinya bebas semua. Mungkin ada yang niat menulis skripsi atau apa. Kalau enggak, nanti saya komunikasi sama dia sama Nur tentang pelaksanaan UAS-nya. Yang penting saya sesuaikan jadwal, jadi 16 kali tatap muka. 8 kali, 7 kali kuliah, 1 kali UTS, 7 kali kuliah, 1 kali UAS, 16. Monggo, mungkin ada yang bertanya? Yang gini aja, nanti kalau saudara pas belajar ada kesulitan, silahkan tanya. Ya. Tapi kalau tanya, tolong nyebut nama sama kelas ya. Saya memberikan kebebasan, kalau kemudian biasanya kalau tanya lewat WA atau SMS, kalau sekiranya jawaban saya terlalu panjang, biasanya saya suruh telepon. Tapi telepon sebenarnya kan nggak memberatkan, pakai telepon WA saja. Itu yang selama ini saya lakukan, kalau bisa saya jawab dengan WA. Pesan yang saya sampaikan tersampaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, biasanya saya suruh telepon. Jadi kalau saya menyuruh telepon, pesan yang saya sampaikan mungkin lebih baik saya bicara daripada WA. Silahkan, mungkin ada yang bertanya? Pak, izin tanya soal UAS. Ya. Ini tetap kayak UTS kemarin nggak ya Pak, yang di siapa ini belum muncul di sini. Sebentar, saya carinya dulu. Pak siapa? Iya Pak. Oh, Mbak Dia. Oke, gimana Mbak Dia? Sorry. Ini jawaban UASnya dikirim ke rumah Pak Arif seperti UTS atau bagaimana Pak? Ya, mungkin saya minta fisik. Iya, jadi kalau di email itu saya nggak suka. Terus terang aja saya harus duduk memandang komputer itu nggak nyaman. Jadi saya pilih hard file ya. Jadi seperti itu Mbak Dia. Nanti saya memberitahu dia sama Nur, kira-kira sistemnya gimana. Tapi yang jelas, semua bisa menyelesaikan dengan waktu yang sama. Itu prinsip yang saya pegang. Walaupun saya komunikasi lewat Nur sama dia, tapi saya tidak membedakan, tidak diskriminatif, itu aja. Nanti dia ya, tapi yang jelas saya minta fisik. Kalau itu pasti saya, ya. Silahkan dikirim, nggak apa-apa. Nggak masalah, kalau pengen silaturahmi, monggo. Bagi saya nggak masalah, yang penting tugas saudara sampai rumah gitu aja. Terserah, mungkin dititipkan teman, nggak apa-apa, diposkan nggak apa-apa, mau datang juga nggak apa-apa. Ada lagi selain dia? Cukup ya? Dan saya yakin memberi soal nanti semua bisa, insya Allah bisa ngerjakan, insya Allah. Kecuali kalau saudara sendiri yang sengaja nggak mau mengerjakan, ya itu lain lagi. Sudah? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada tanya, saya mau izin live karena jam 11 nanti saya nguji S2. Kebetulan saya pembimbingnya ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kuliah saya akhiri. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila selama kuliah dengan saudara ada tutur kata yang kurang berkenan, mungkin ada perilaku yang kurang baik, saya mohon maaf. Tapi yang jelas saya tidak berniat untuk hal-hal yang kurang baik. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di screen, Mbak? Iya, Pak. Itu sudah. Terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak Arif. Satu semester Pak. Terima kasih banyak Pak Arif. Semuanya ya. Insya Allah tercapai apa yang saudara cita-citakan.
Jangan mengecewakan orang tua. Amin. Terima kasih. Mohon izin saya lihat dulu. Ya.